Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Jemaat GKJ Dagen Palur yang terkasih dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Gracia, di Umat Menyapa edisi Jumat 4 Juli 2025. Pada Umat Menyapa sebelumnya, saya pernah bercerita tentang keikutsertaan saya di berbagai kegiatan di PKN STAN. Salah satunya yakni paduan suara Voka Wardana Choir. Pada tahun lalu, tanggal 11 Mei 2024, Voka Wardana Choir berhasil meraih gold medal dalam Jakarta National Choir Competition. Oleh karena itu, tahun ini saya dan teman-teman memberanikan diri untuk mengambil kesempatan berpartisipasi dalam ajang internasional. Tepatnya pada tanggal 27 sampai 29 Juni yang lalu, saya bersama teman-teman Voka Wardana untuk pertama kalinya berkompetisi dalam lomba internasional The First Jakarta International Choral Festival. Selama mempersiapkan lomba, tentu ada banyak rintangan dan pergumulan yang harus kami hadapi. Mulai dari jadwal latihan yang padat, mencari pelatih dan dirigen yang cocok, masa persiapan yang terpotong selama kurang lebih 2 minggu karena UTS, hingga kesulitan anggaran. Setiap weekend, ketika teman-teman mahasiswa lain dapat menikmati waktu luang, kami berlatih. Bahkan pada hari tertentu, di weekdays, di sela-sela kesibukan perkuliahan, kami juga berlatih pada malam hari. Tidak jarang, teman-teman lain yang mengikuti kelas malam turut mendengar progres latihan kami. Karena kami berlatih di selasar Gedung Nusantara yang merupakan gedung perkuliahan utama di kampus PKN STAN. Meskipun padat, setiap latihan kami selalu dipenuhi dengan sukacita. Saya bersyukur bisa dikelilingi oleh teman-teman dan juga kakak abang yang memiliki passion yang sama dengan saya dalam bernyanyi. Pada perlombaan kali ini ada juga hal yang unik karena ada beberapa alumni kami yang turut serta bernyanyi dalam tim lomba paduan suara. Ada juga kakak abang alumni lainnya yang ikut membantu mengarahkan latihan. Kami juga bersyukur bisa bertemu dan dilatih oleh Kak Agung yang merupakan anggota dari Batavia Madrigal Singers, paduan suara ternama di Jakarta dengan ilmu, skill, dan pengalaman yang tentunya luar biasa. Beliau melatih kami dengan penuh kesabaran dan memotivasi kami dalam setiap progres latihan voka. Persiapan lomba kami sempat terhenti sementara selama 2 minggu untuk pelaksanaan UTS. Karena timeline lomba yang memang dilaksanakan tepat 1 minggu setelah kami selesai UTS. Hal ini sempat menjadi kekhawatiran kami karena waktu 2 minggu adalah waktu latihan yang cukup krusial mengingat waktu menuju lomba yang semakin menipis. Selain itu, kami juga menghadapi masalah terkait keterbatasan dana sebagai dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah. Saking besarnya dampak efisiensi, tidak hanya kami saja yang mengalami kesulitan, tetapi banyak organisasi dan kepanitiaan di PKN STAN yang merupakan kampus kedinasan yang harus mengalami kesulitan anggaran. Meskipun masing-masing anggota paduan suara telah mengumpulkan iuran, dibantu oleh dana dari BEM, serta mendapatkan bantuan dari Ikatan Alumni STAN, kekurangan dana kami masih mencapai kurang lebih 5 juta rupiah, jumlah yang cukup besar. Singkat cerita, pertolongan Tuhan datang tanpa kami duga. Di samping PKN STAN, ada gereja bernama GKI Bintaro Utama. Tim Voka menyampaikan pada pihak GKI bahwa kami ingin meminta izin untuk melakukan usaha dana di gereja. Pihak gereja menyambut baik niat kami tersebut. Namun karena di waktu yang sama, gereja juga mengadakan bazar makanan untuk galang dana, kami diarahkan untuk lebih baik memberikan persembahan pujian saja dalam ibadah, lalu kami diperbolehkan untuk galang dana dengan bernyanyi di halaman gereja setelah selesai ibadah. Kasih Tuhan sungguh berlimpah dan tiada batasnya. Tuhan mencukupi kekurangan dana kami, bahkan memberikan jauh lebih banyak dari yang dapat kami pikirkan. Puji Tuhan, setiap hal yang kami upayakan dapat berbuah manis. Oleh karena kasih dan penyertaannya, kami, Voka Wardana Choir, berhasil membawa pulang gold medal dan meraih peringkat kedua untuk kategori paduan suara Mixed Open, di mana lawan kami adalah paduan suara independen dan paduan suara mahasiswa lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya ingin menutup sharing kali ini dengan 2 ayat yang menguatkan saya dan serasi dengan sharing kali ini. Yang pertama terambil dari Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang kedua adalah dari Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rencana kasih Tuhan jauh lebih besar dari yang dapat kita bayangkan.
Ia selalu menyertai dan menuntun langkah setiap orang percaya dan yang berharap kepadanya. Marilah kita selalu mengingat Tuhan dalam segala hal yang kita upayakan dan menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.